Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Kembali lagi kita ke acara Permata Dharma dari Majelis Budayana Indonesia Medan. Ya, ini merupakan edisi pertama di tahun 2024. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, ya, Pak Rudieto Tanwijaya. Jadi 1 jam ke depan bersama saya Michael, ya, kita akan ngomong bareng, ya, gimana kita menjadi guru dalam kehidupan kita sehari-hari dalam 2024 ini, ya, bagaimana kita menjalaninya dengan baik, ya, juga bagaimana nantinya kita bisa menginspirasi diri sendiri, juga menginspirasi orang lain. Oke. Apa kabar Pak Rudi? Namo Budaya, Pak. Namo Budaya. Luar biasa, Pak. Ya, kita salam-salaman dulu kita ya. Kita jumpa ya, Pak ya. Ya, baik-baik, sehat. Ya, selain perdana di edisi Permata Dharma ini juga perdana ya kita jumpa Pak di 2024 ya, ini. Betul. Ini pertemuan kali perdana lah. Iya sih. Ya, jadi Pak Rudi ini sebenarnya saya sudah kenal lama banget loh, Pak. Ya. Kita kenal ini udah lama banget. Ya. Sekitar kalau saya hitung-hitung Pak 20 tahun, Pak. Iya, betul. Dimulai dari Pak Rudi ini guru saya, guru agama, Iya, ya kan? saya masih ingat tuh, masih SMP itu Pak. Iya, kamu masih Kemarin. kecil itu. Iya, masih kecil. Masih Kemudian masih bandel juga. masih bandel. Kemudian kita pernah jadi rekan ya Pak ya, Iya. di sekolah Bodhisita ya. Sama-sama pada saat bekerja itu jadi satu guru. lembaga ya, betul. Betul. Kemudian berkembang lagi, Iya. kita sama-sama jadi panitia Iya. acara kegiatan Ya. Dhamma lah ya, agama Buddha juga. Iya. Dan sekarang kita ketemunya jadi Iya. rekan sejawat ini Betul, jadinya Pak. Luar biasa Pak Rudi ini. Jadi Michael ini yang menjadi host kita luar biasa pada pagi hari ini, bukan hanya saya kenal beliau, keluarganya juga, Iya. abangnya juga yang kebetulan juga seorang biksu, udah almarhum, Iya. dan beberapa kerabat keluarganya merupakan sahabat-sahabat saya juga. Emang Jadi kita- bukan orang lain lah. Mungkin Ada jodoh. iya, ada jodoh karma ya Pak. Karma masa lampau itu mungkin kita saudara ya Pak, Iya. atau gimana? Iya, iya. Kehidupan masa lampau. Harusnya begitu. Harusnya begitu Harusnya ya Pak. begitu, Oke. ya. Nah, Pak Rudi, saya kenal ini Pak Rudi ini seorang guru, Iya. aktivis. Iya. Ya, guru udah lama banget Iya. ya, aktivis. Kemudian apalagi Pak selain Iya. guru aktivis ini Pak? Ya, sebetulnya bidang saya ke itu aja ya, guru atau pendidik lah. Saya lebih suka mengatakan pendidik, baik sekolah formal maupun non formal, aktivis, baik itu aktivis di profesi saya sebagai guru, juga aktivis dalam hal agama Buddha. Ya, selain itu saya juga sedikit-sedikit mengerjakan hobi saya. Hobinya Ya, apa? menulis, membaca, ya. Hanya sekitar itu aja, Michael. Tidak terlalu jauh lah Ya. untuk saya itu. Kalau menulis itu penting ya Pak ya? Kenapa menulis itu penting? Ya, menulis itu penting karena itu merupakan pertanggungjawaban moral ya, dari apa yang sudah kita serap dari orang lain, lalu kita bagikan. Tulisan itu kan akan dibaca, dan yang dibaca itu akan terus diingat orang. Nah, kalau kita bicara kan akan didengar. Nah, kalau kita perbuatan ya akan diteladani gitu. Jadi menulis itu saya rasa sebuah pertanggungjawaban, sebuah ya personal account lah dari kita untuk bisa membagi apa yang sudah kita miliki kepada orang lain dalam bentuk tulisan, bisa dibaca. Oke. Apalagi saya seorang guru ya. Iya, guru ya. Guru ya. itu penting ya kalau menulis ya. Ya, gitu saya Pak, rasa ya. penting karena memang itu aja bidangnya. Pernah Pak sering ditampilkan Pak tulisannya Pak? Untuk sekarang ini saya lebih banyak di medsos. Oke. Untuk kepentingan ya kalangan sendiri lah, internal. Tapi kalau waktu masih kuliah, saya rajin menulis di harian-harian, baik Kota Medan pun maupun nasional gitu. Oke. Ya, tapi tulisannya oke. tidak yang serius, lebih banyak cerpen, lebih banyak artikel pendek lah begitu. Oke Pak Rudi. Nah Pak Rudi, hari ini sebenarnya kita tampil di sini ya, kita bukan lagi ngebahas Paticcasamuppada Pak. Kita juga tidak lagi membahas soal Pancasila Buddhis. Ya kan? Menarik ini. Iya, tapi kita ini lagi pinginnya ini ngobrol ya, seperti tadi yang saya katakan di pembukaan tuh, kita pinginnya ngobrol tuh gimana sih kita menginspirasi orang lain ini Pak. Terutama di 2024 ini Pak. Luar biasa ya Pak ya. 2023 banyak yang mengatakan itu tahun-tahun yang lumayan berat dan sebagainya. Berat pasca COVID-19. Iya, tapi saya lihat banyak yang bertahan kok. Banyak yang melewatinya. Berarti kan ini ada sesuatu yang luar biasa ini yang mungkin kita tidak sadari tapi kita lakukan. Benar ya Pak Rudi? Betul, betul. Oke.
Maka dari itu Pak, saya melihat sendiri ya Bapak juga ya. Jadi guru udah lama banget. Ya, ini ngajar murid nih, yang kita ngajar murid nih. Tapi kita nggak tahu nih kita mau jadi gurunya itu ke pribadi kita itu seperti apa. Cuma Pak, kita perlu tahu dulu Pak, mengapa Pak Bapak memilih jadi guru? Mengapa harus guru? Ya, ini kalau ditanya mengapa, pasti jawabannya panjang ya. Apalagi ini berkenaan dengan diri kita. Jadi saya di sini bukan untuk menggurui, mohon maaf kepada para pemirsa Permata Dharma, tetapi hanya berbagi lah. Mana tahu dari apa yang saya bagikan ini bisa cocok dan bisa menjadi teladan. Pilihan menjadi guru sebetulnya kalau saya cukup bersyukur ya, Michael ya. Karena saya memilih jadi guru itu bukan hanya karena faktor-faktor yang sangat instan, bukan. Sejak kecil saya itu pengen jadi guru. Jadi saya sampaikan kepada orang tua saya, tapi orang tua saya bilang itu kamu masih terlalu dini lah. Jadi guru terlalu dini. Maksudnya cita-cita itu bisa berubah. Oke. Bisa jadi dokter, insinyur, kayak dulu kan anak-anak itu aja ya. Iya benar. Jadi saya tetap bersikukuh kepada cita-cita saya itu. Kenapa? Karena memang saya suka berbagi. Dari kecil suka berbagi apa yang saya baca. Jadi saya baru bisa baca itu kelas 1 SD. Begitu saya baca, saya suka berbagi apa yang saya baca kepada adik-adik saya. Jadi saya pikir berbagi itu enak. Dan ketika berbagi itu yang paling cocok guru. Itu satu hal. Kedua, saya dulu sangat terinspirasi kepada ada seorang pengarang Inggris ya, pengarang fiksi lah. Mungkin pemirsa juga tahu, Enid Blyton. Enid Blyton ini menulis hampir 600 buku, dan bukunya itu semua bestseller di dunia anak-anak. Diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Nah, saya lihat profesinya guru. Nah, setiap buku yang dia tulis itu selalu ada kandungan moralnya. Nah, jadi saya lihat dia guru dan juga penulis. Saya rasa klop sekali bidang ini. Jadi waktu itu kelas 1 SD saya sudah melihat Enid Blyton ini idola saya betul, dan saya pingin jadi seperti dia, yaitu guru. Maka saya pun memilih cita-cita jadi guru. Tetapi ternyata cita-cita itu kan tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak proses yang membuat kita itu mempertimbangkan. Misalnya, apakah guru bisa bertahan hidup nggak? Yes. Nah, kita lihat ada Iwan Fals kan, Umar Bakri. Iya, betul. Sedih sekali lagunya itu. Betul. Ya, Umar Bakri itu kayak diledekin muridnya. Itu waktu itu Iwan Fals. Lalu kita juga lihat ada pahlawan tanpa tanda jasa, himne guru kan. Betul. Nah, saya lihat juga guru-guru saya memang tidak hidup dalam kenyamanan materi ya. Mereka sederhana aja. Tapi bahagia. Ini identik loh Pak. Memang kalau nggak tahu ya Pak ya, nggak tahu ya di Medan ini ya, identik guru itu sebagai kalau nggak ada kerjaan Pak, jadi guru. Nah, pada saat saya belum tahu tuh. Lalu kemudian cita-cita ini saya terus bawa sampai saya kuliah. Waktu kuliah itu saya selesai, saya mau pengen jadi dosen. Dosen guru juga loh ya. Iya, betul. Nah, jadi pada saat itu papa saya mengatakan, janganlah, kamu kalau jadi guru itu kamu harus siap miskin. Setuju Pak. Kamu kan berkeluarga. Setuju. Nanti keluarga kamu bagaimana? Rupanya bapak saya ini kan menganut konsep-konsep lama tuh. Jadi pada saat itu saya kerjalah di perusahaan. Kata papa saya, kalau mau jadi guru gini aja, kamu kerja dulu di perusahaan, karena di perusahaan itu kamu akan melihat dunia real, persaingan kompetitif, bagaimana watak manusia itu. Kalau di guru itu kamu nggak bisa. Kenapa? Saya masih ingat papa saya itu. Kalau di guru itu karena kamu guru, anak-anak takut sama kamu. Otomatis di hadapan kamu tuh baik-baik semua. Kalau kamu ikut rapat guru, rapat dengan guru itu pasti tidak seperti rapat dengan orang yang awam. Pasti semua menjaga etika, karena guru toh. Iya. Jadi kamu itu langsung berhadapan dengan ini kurang cocok, kata papa saya. Kamu kerja di perusahaan dulu, yang mana itulah kehidupan nyata. Kamu akan berhadapan dengan customer, supplier, bos, yang mereka bukan guru, mereka hanya memikirkan profit oriented nih. Profit oriented ya. Tidak ada pengabdian di sana. Pokoknya hanya ada take and give. Profesional. Yang penting saya cuan gitu ya. Jadi saya 3 tahun lebih lah saya di sana berkecimpung. Akhirnya setelah mantap, saya pikir memang jiwa saya bukan di sana. Saya katakan kepada papa saya, mungkin saya harus kembali kepada cita-cita awal saya. Nah, disitulah titik baliknya saya mulai menjadi guru. Dan sebelum itu saya udah sampingan menjadi dosen. Jadi ada 2 karir saya, sebagai profesional di perusahaan dan satu lagi sebagai pendidik di perguruan tinggi. Berarti pada saat bekerja itu sudah jadi dosen ya? Nah, begitu tamat saya jadi dosen. Ya, dosen-dosen honor lah begitu istilahnya kalau Medan bilang. Nah, jadi saya merasa inilah dunia saya, dan akhirnya kenapa tidak saya terjun 100%? Akhirnya saya pilihlah menjadi guru. Dan saya lebih suka mengatakan pendidik. Karena kalau guru itu lebih kepada transport knowledge.
transfer knowledge. Hanya ada perpindahan pengetahuan saya ke murid. Tapi saya juga mau jadi bagaimana bisa menjadikan orang itu yang dari 0 menjadi 1. 1 menjadi 1 plus, 2 menjadi 2 plus gitu. Jadi ada suatu transformasi sosial juga, transformasi pemikiran juga, ada transformasi karakter juga di sana. Saya pikir begitu. Penting ini Pak, transfer ilmu. Ya, jadi saya pernah baca tuh Pak. Jadi dalam wacana itu dikatakan tuh guru itu jangan hanya menjalankan dramanya Pak, hanya sebagai transfer ilmu. Tapi lebih dari itu. Iya. Benar ya Pak? Setuju Lebih sekali. dari itu Iya. ya. Kenapa? Kalau transfer ilmu, ini mohon maaf dengan guru ya, rekan-rekan profesi saya, kita akan kalah dengan Google. Oke, setuju. Kita akan kalah dengan ChatGPT. Setuju. Dan macam-macam. Kenapa? Setuju. Karena kita nggak sanggup melawan itu, karena mereka itu jauh lebih pintar kalau bicara soal transfer ilmu. Ya, contoh saya berhadapan dengan murid-murid, saya bicara misalnya mengenai kapan Buddha lahir. Nah, contoh itu ya. Mereka tidak usah panjang-panjang lebar menunggu kita, tinggal ada Android search sudah dapat jawabannya. Nah, guru kalau cuma mengandalkan ini, kecepatan berpikir guru tuh namanya manusia tuh pasti lebih lambat daripada mesin. Benar. Nah, kita jangan berjadi guru yang hanya di posisi itu loh. Tapi itu penting. Tetap juga guru harus punya ilmu pengetahuan, punya wawasan, punya knowledge yang cukup penting. Tapi dia harus punya apa yang melampaui daripada itu semua. Yaitu adalah ketika dia punya transformasi value. Itulah yang penting. Bagaimana dia bisa melihat anak murid itu adalah diri dia. Bagaimana bisa memproyeksikan masa depan anak itu. Bagaimana bisa menjadikan anak itu menjadi lebih baik dari sekarang. Nah, itu tidak ada di mesin-mesin pencari data ataupun seperti Google segala macam. Apalagi sekarang sudah ada AI ya Pak ya, Open AI ya. Iya. ChatGPT, waduh, tinggal tanya artificial aja intelligence sangat keluar. kuat ya. Jadi kita lihat, kita nggak akan bisa mengimbangi mesin-mesin ini karena mereka tidak bekerja dengan darah dan air mata ya, mereka dengan mesin, mekanisme, robot. Nah, kita harus melampaui itu. Apa itu? Ketika guru bisa memotivasi dengan baik, memperlakukan murid dengan baik seperti memperlakukan anaknya sendiri, ini tidak akan bisa ditandingi manapun. Dan itu kita butuhkan dalam proses pendidikan kita di Indonesia ini. Nah, itu. Baik, berarti kalau kesimpulannya dari guru ini adalah soal transfer ilmu semuanya bisa, ya. Bahkan ChatGPT juga bisa. Iya, artinya itu masih dalam wilayah yang bisa ada yang menandingi lah begitu maksudnya. Dalam kondisi sekarang yang serba IT ini. Oke. Tapi pertanggungjawaban moral ini yang nggak bisa. Iya, betul. Jadi, Jadi pertanggungjawaban moral ini kan bukan hanya kepada si murid ya, kepada orang tua, kepada bangsa dan negara, kepada agama. Karena kenapa? Di tangan kita lah murid-murid ini nanti akan menjadi sebuah penerus bangsa. Benar. Nah, jadi ada pertanggungjawaban jangka panjang juga. Ini yang berat nih. Ini berat. Nah, jadi bukan hanya sekedar terima honor jadi guru, terima gaji atau terima sertifikasi habis dan ngajar pulang ya. Iya, nggak bisa. Tapi kita memikirkan ini tangan kita loh. Generasi ini bagaimana nanti ke depannya ini tangan kita. Walaupun di tangan kita ini cuma ada 400 murid, ada 300 murid, tapi itu kan 300 murid ini kalau punya anak lagi, dia akan menjadi satu efek yang sangat besar. Benar. Benar. Pada saat Pak Rudi sambil minum ya saya ini ya. Silakan Pak. Memang nanti kita sambil minum. Santai aja. Jadi pada saat Pak Rudi ini memutuskan untuk jadi guru, tadi kan sudah katakan bahwasanya memang ini cita-citanya nih, ya, cita-citanya. Itu pada saat loncat ini. Ya, dari pekerjaan sebelumnya. Itu ada gejolak enggak? Mau enggak ya? Saya pribadi tidak ada. Tidak ada Saya ya? begitu yakin dan optimis dengan itu. Tapi orang tua saya, kolega-kolega saya, sahabat saya, saudara banyak saya menentang? Tidak menentang juga, tapi mereka lebih kepada meminta saya untuk siap lah. Bila mana ada kondisi terjelek dari pilihan saya ini. Dan saya siap pada saat itu. Dan saya udah berumah tangga. Nah, jadi memang agak-agak sedikit menakutkan kalau mereka punya sedikit pencerahan kepada saya lah. Nanti guru begini, anak kamu sudah ada nih, kamu bisa nggak, kamu bisa begitu nggak, dan sebagainya. Ya, memang kita tetap terima, tapi keputusan kan akhir di tangan kita. Decision akhir itu kan di tangan kita. Jadi saya mengatakan tidak takut. Kenapa? Karena saya pikir guru itu pekerjaan mulia ya, sama dengan pekerjaan yang lain juga, dokter, bahkan karyawan, tukang beca pun mulia itu. Nah, asal kita lakoni dengan sungguh-sungguh, pasti ada hikmah dan maknanya dan ada manfaatnya. Yang penting sungguh-sungguh. Yang fokusnya sungguh-sungguh. Tadi kan kamu bicara soal inspirasi ya. Jadi kita melewati 2023, 2024.
itu sama aja frame-nya itu. Sama Sama frame-nya. aja. Hanya berbeda itu hanya konsep-konsep kita aja. Kalau saya lihat tahun lalu kita merayakan kembang api, hari ini juga sama. Benar. Nah, hari ini kita BBQ ya, begadang semalam suntuk. Tahun lalu juga sama. Sibuk-sibuk kita posting ini, countdown-nya 10, 8, 7, 6 sama juga. Iya, Tapi yang berbeda itu harus spiritnya. Spiritnya ya, betul ya. Nah, banyak orang jadi guru, tapi kan motivasinya beda-beda. Tadi ada Oke. Michael menyebutkan bahwa jadi guru itu mungkin Iya. tidak ada pekerjaan lain lagi, no choice. Jadi Iya, terpaksa itu di jadi wacana guru. itu pernah saya baca. Maka dia jadi guru lah. Nah, orang seperti ini kan pasti beda motivasinya dengan Iya. orang yang betul-betul memang dari kecil sudah mau jadi guru. Oke. Ada orang yang jadi guru karena tiba-tiba terjebak, tapi kemudian dia mencintai. Oke. Ini bagus, baca juga. Ada orang yang awalnya suka tapi kemudian frustasi. Ini juga jelek. Walaupun dia dari kecil pingin, tapi dia kemudian menyesali, ini jelek juga. Jadi yang paling bagus apa? Ketika kita memilih, kita konsisten dan komitmen. Itu passion kita. Oke. Ah, itu dia. Oke. Baik. Nah, selama perjalanan ini Pak Rudi, jadi guru ya kurang lebih sekitar 20 tahun ya. Lebih ya. Lebih ya, Ya, lebih. 24 tahun lah. 24 tahun ya. Itu Pak Rudi pernah nggak tiba-tiba kepikiran, aku tes usaha aja deh, nggak usah jadi guru lagi lah. Ini pingin juga ya kadang-kadang lihat orang beli ini beli itu. Oh, iya, Nah, iya. kira-kira gimana itu Pak Ya, Rudi? kalau dalam arti mengetes usaha lain sebagai coba-coba sampingan ya pernah lah. Tapi bukan berarti kita meninggalkan profesi guru. Beda ya. Oh, oke. Saya tidak pernah berpikir aku akan meninggalkan profesi guru ini lalu beralih ke usaha, dagang dan sebagainya. Belum pernah. Belum. Saya masih percaya dan saya masih pingin sampai akhir hayat saya itu memang jadi guru. Nah, tapi ada job-job tambahan, ya boleh juga. Nah, tapi ini pun tentu saja tidak saya lakoni sepassion saya dengan guru. Kenapa? Ini saya anggap sebagai cari pengalaman baru. Cari pengalaman Iya baru. kan boleh, manusia itu boleh pengalaman baru. Jadi sama seperti Michael hari ini ajak saya sebagai narasumber ya boleh. Kalau dulu di kelas kan hari ini di sini ya gak masalah. Itu benar, kan pengalaman benar. baru, new experience lah menurut saya. Oke. Iya. Oh, jadi- Dan saya merasa memang itu apa yang sudah saya lakukan sebagai guru, ternyata apa yang saya kerjakan ini harus menjadi ini bukan ini menjadi utama. Justru guru ini mempengaruhi pekerjaan saya tambahan ini. Oh, begitu ya. Menarik ya. Jadi seperti Menarik, kita menarik. penganut Buddhis nih, Buddha. Ya. Kita kan Permata Dharma nih. Saya mungkin melakoni banyak pekerjaan duniawi juga. Ya. Menulis, ngobrol-ngobrol lah di warung kopi, Iya. atau ke mall. Ajaran Buddha ini harus bisa menjadi warna di sini. Bukan sebaliknya ke mall ini menjadi warna di agama Buddha. Jadi apapun yang kita kerjakan tidak bisa lepas dari Buddha Dharma ini. Benar. Itu. Benar, setuju Pak. Jadi setuju. ketika saya bisnis ataupun ada usaha kecil-kecilan, etika saya sebagai guru ini harus menjiwai ini semua. Jadi beda dia. Yang paling menjadi inspirasi saya adalah Pak Giri Putra. Mungkin di Medan banyak tahu tuh Pak Giri Putra, senior Oke, kita, tahu. sesepuh kita. Tahu. Itu Salah penulis ngomong, ya, buku agama Buddha. penulis buku SD agama saya Buddha, dulu itu. SD saya dulu itu. Buddha Wacana, ada Dhamma Cakra, ada macam-macam lah. Iya. Beliau itu dari guru juga. Saya lihat beliau kemudian sukses sebagai seorang profesional Benar, di perusahaan benar. asing. Benar. Tapi ketika dia menjadi profesional dan tidak lagi menjadi guru, jiwa gurunya ini mewarnai pekerjaan dia. Apa itu? Disiplin, tekun, jujur, dan sebagainya. Ini kan bagus. Bukan malah ini yang merusak yang lain. Nah, jadi kita harus berpikir begitu, Michael. Oke, paham Pak Rudi. Nah, sekarang tadi kan kita udah ngomong nih soal jadi guru ya kan. Iya. Guru itu seperti apa? Ternyata bukan hanya transfer ilmu. Iya. Nah, kadang-kadang kita lupa Pak Rudi. Kadang-kadang kita lupa. Kita sering mengajarin murid-murid kita, orang lain memberikan sharing dan sebagainya. Kita lupa pada diri kita. Ternyata diri kita itu juga perlu digurui. Kita juga mencari banyak guru-guru yang lain. Ya kan? Tapi ternyata kita sepakat bahwasanya guru yang paling penting itu bagi diri kita sendiri itu ya kita gitu loh. Nah, menurut Pak Rudi nih, kira-kira kalau nanti sebagai bekal nih sepanjang 2024 mau jadi guru bagi diri kita sendiri itu, kira-kira gimana itu? Ya, betul.
yang Michael katakan. Saya juga pernah hampir terjebak kepada itu. Kita sibuk ngajarin orang, kita sibuk menginspirasi orang, tapi kita sendiri asupan motivasi itu pun berkurang dari diri kita. Karena kita berbagi toh. Nah, jadi yang paling bagus, paling gampang, paling sederhana, paling murah biaya adalah kita hidup berkomunitas. Berkomunitas. Ya, artinya kita kan makhluk sosial nih. Yap. Ya, makhluk sosial itu gak lepas dari pengaruh orang lain. Kalau kita tidak hidup dalam kehidupan sosial, maka kita hidup di menara gading. Di menara gading itu artinya kita paling angkuh, paling hebat di antara semuanya. Tidak pernah salah, tidak pernah macam-macam lah. Yang penting orang lain lah yang menjadi objek kita. Ini kan sumber daripada kekacauan dunia. Sang Buddha mengatakan keakuan itu merupakan sumber daripada penderitaan. Kenapa? Orang yang keakuannya tinggi, dia melihat dirinya paling penting. Dia melihat semua kepentingan di dunia ini adalah berpusat kepada dirinya, itu keakuan. Nah, saya juga pernah mengalami fase seperti itu, di mana saya mulai merasa lost control nih. Akhirnya taunya menggurui aja. Ini pasti dialami oleh masing-masing orang. Apalagi pada saat saya jadi guru itu usia saya sangat muda ya. Saya tahun 2000. Berarti saya kurang lebih 23 tahun saya jadi guru. Jadi dan juga langsung dapat posisi yang lumayan pada saat itu dalam hal lembaga pendidikan. Saya bisa merasa ini bisa menjadi sombong, maka saya hidup berkomunitas. Kenapa hidup berkomunitasnya penting? Karena kita akan bertemu dengan para sahabat. Sahabat ini kan nggak pilih-pilih kita. Betul. Apakah dia usia muda, apakah dia usia tua, apakah dia setengah muda. Pokoknya sahabat itu siapa saja. Nah, itu mereka lah yang banyak menjadikan saya itu untuk sebagai warning, lonceng kesadaran kalau kita mengatakan. Lonceng kesadaran. Jadi kalau kita menempuh satu jalan, mereka banyak ingatkan, dan kita juga harus berani bertanya kepada mereka, karena mereka adalah bagian daripada kita, komunitas. Makanya dalam ajaran Buddha kan kita lihat berlindung kepada Buddha, berlindung kepada Dharma, berlindung kepada Sangha. Kenapa Sangha ini penting? Komunitas. Komunitas itu membuat kita kuat. Komunitas membuat kita jauh daripada keakuan, jauh daripada kesombongan. Kenapa? Karena kita melihat orang itu adalah punya kepentingan yang sama dengan kita. Bukan hanya kita punya kepentingan, tapi orang lain juga. Nah, sama-sama kita jaga itu. Kalau kita menekan murid, kita harus ingat murid ini adalah kita. Murid ini adalah mitra kita juga. Kalau dalam bahasa bisnis, dia kan klien kita nih, customer kita, orang tuanya dan sebagainya. Jadi kalau kita merasa dia punya kepentingan sama dengan kita, mari kita sama-sama baik. Maka dengan demikian, yang tadi kamu katakan itu adalah kita takut dan sebagainya, kita menjadi sombong, lupa mengajar kepada diri sendiri, ya akan minim. Saya nggak bilang hilang ya, diminimalkan. Komunitas itu penting ya Pak. Iya, komunitas guru boleh. Komunitas berteman, kamu suka misalnya Michael suka otomotif ya, komunitas otomotif. Itu mau kita maju. Oke, itu penting ya berarti ya. Oke, berarti kalau seandainya menjadi guru itu berarti kembali lagi komunitas. Komunitas itu adalah bagian dari kita. Iya. Benar ya? Betul. Oke Pak, sebelum kita lanjut nih Pak, jadi kita memotivasi diri kita, tentunya tubuh kita juga harus sehat. Iya. Ya, tubuh kita juga harus sehat. Jadi silakan. Ini ada sedikit pesan sponsor ya. Ini merupakan madu kebun puncak ya, kebun madu puncak lah nih, puncak 2000 Siosar nih Pak. Oh, Siosar ya. Siosar. Jadi madu ini Pak, saya pernah minum. Enak. Wah. Enak banget. Jujur enak banget. Rasanya apa nih? Rasanya gini Pak, jadi kita jelasin dulu. Ini merupakan madu apis gabung dengan madu trigona. Ya, jadi asli Siosar. Ya, jadi para pemirsa yang hobi minum madu, saya saranin ini madunya. Ya kenapa? Karena madu ini merupakan madu mentah dan tanpa ada campuran. Jadi dia pure madu asli. Ya, madu asli. Kemudian yang buat saya suka itu adalah karena rasanya itu lavender Pak. Lavender ada rasa pinusnya. Ya, jadi kita kalau campur, biasanya kalau kita madu dicampur air itu ya udah manis gitu loh. Harumnya harum madu, tapi ini lebih ke bunga-bunganya Pak. Ya, lebih ke bunga-bunganya, dan yang paling penting itu adalah yang menderita diabetes boleh minum. Yang menderita diabetes boleh minum. Ya, jadi bagi yang ingin menjaga kesehatan, silakan ya
boleh dipesan madunya, ya, kontak personnya ada di bawah ya, boleh dibaca. Ya, jadi boleh dicatat juga bagi yang ingin memesan, segera pesan. Dan satu lagi Pak, madu ini limited. Jadi harus nunggu kalau seandainya mau dipesan. Jadi dia nggak bisa langsung ada. Waiting list. Ya, betul, waiting list, ya. betul. Harganya juga gak mahal, pasti. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Oke. Tapi ingat loh, hati-hati tadi Pak Michael bilang ya, Ya. yang suka madu, bukan di madu ya. Nanti salah ngomong, ini bisa berabe nih. Iya. Yang suka menikmati atau konsumsi Iya, madu. suka menikmati madu, Iya. bukan di madu ya. Kalau di madu bahaya ini. lain-lain konotasinya nih. Nah, ini dia. Oke, Pak Oke, Rudi. kembali. Ya, kita lanjut ya Pak Rudi ya. Jadi tadi kita sudah belajar soal menjadi guru. Nah, kita juga kadang-kadang lupa nih Pak Rudi. Kita juga kadang-kadang lupa. Kita selalu ingat dengan yang namanya pekerjaan kita. Kita juga sering mendahului ya, tanpa disengaja dan tanpa kita sadari, kita selalu mendahului orang-orang lain dan sebagainya. Kita lupa keluarga. Iya. Ya. Kita lupa keluarga nih Pak Rudi. Iya. Nah, menurut Pak Rudi ini, jadi bagaimana sih kita bisa menjadi guru pada saat di keluarga kita ini, Pak? Ya, sebetulnya bukan lupa sama keluarga ya. Kalau saya melihat, saya kan di aktivis ini. Ya. Dunia aktivis itu kadang-kadang dia selalu berpikir antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. Lalu oleh keluarga yang tidak mengerti pemikiran daripada si aktivis tersebut, ketika si aktivis tersebut lebih mendahulukan kepentingan umum, dia menuduh nih, tanda kutip, si aktivis tadi lupa sama mereka. Sebetulnya enggak juga. Enggak juga. Dia ingat, cuma masalahnya mungkin dia lagi memilih nih, mana saya dahulukan. Contoh nih, hari ini saya harusnya bawa anak-anak saya jalan-jalan sore. Tiba-tiba ada telepon. Kan saya pandita nih. Ya. Ada yang meninggal. Perlu didoain. Lalu kita kan berpikir begini, aduh, orang meninggal itu kan sekali ya dalam seumur hidup ya. Iya. Nggak ada 2 kali ya. Iya. Lalu keluarganya susah pula. Ini contoh aja, ilustrasi. Lalu kita bilang sama anak kita, anakku, saya harus pimpin doa nih. Jadi kita jalan-jalannya batal karena hari ini batal, tapi kan kita bisa gantikan hari lain. Kita berangkatlah melayani. Lalu orang melihat yang tidak tahu dulu masalah, itu Rudianto itu kalau sama urusan umum cepat sekali dia, tapi anaknya terbengkalai katanya. Benar. Belum tentu. Kita harus melihat dengan mendalam dulu. Masalah di mana? Jadi yang namanya meninggal keluarga apa nih? Definisinya apa dulu? Apa indikatornya dulu? Baru tahu. Gak bisa kita langsung mengatakan oh dia lupa sama keluarga. Yang kedua, mungkin saja sudah ada komitmen. Misalnya nih, saya sama pasangan saya ketika mau berkeluarga nih, saya ini aktivis loh. Dari kecil sudah aktivis, wihara lah, guru lah, segala macam ini. Nah, kamu kalau sudah menikah sama saya, siap gak? Siap. Oke aja. Komitmen. Kayak tentara kan begitu ya. Ditugaskan kemana saya pun boleh. Nah, kita juga begitu. Boleh. Nah, lalu kita ada kegiatan-kegiatan, kita pergi. Lalu orang yang gak tahu masalah menuduh kita lagi. Padahal si istri gak ada masalah nih. Padahal si istri gak ada masalah. Ya. Tapi kelihatan dari luar seperti itu. Oke. Ya kan? Waduh, kamu malam minggu sendiri ya. Mana nih? Suamimu misalnya. Oh, dia pergi rapat. Di mana? Ada rapat ini di sekolah, ada rapat itulah di wihara dan sebagainya. Kok kamu gak diajak ya? Padahal ini memang gak memungkinkan untuk diajak. Berarti kamu itu ditinggalin. Nah, kalau istrinya kuat nih, masa bodoh. Kayak istri tentara kan begitu, kuat semua, perang atau apa, mereka siap menerima kemungkinan terburuk kepada suami-suami yang lagi berjuang nih. Betul. Tapi kalau dia gak kuat, gak punya passion, tidak punya komitmen, tidak punya sepemahaman, goyang. Nah, pertanyaan tadi Michael adalah bagaimana dengan meninggalkan keluarga? Ya ini kalau meninggalkan dalam arti tidak bertanggung jawab ya salah. Iya. Sibuk warawiri kemana-mana, yang harusnya anak tercukupi kebutuhan pokoknya pun nggak ada. Ya. Lalu ketika anaknya butuh bapaknya untuk sandaran, nasihat tidak ada, ini baru salah. Iya. Nah, tapi kan yang tadi meninggalkan itu kamu tahu nggak? Mungkin dia sudah meninggalkan sesuatu. Oke, kebutuhan pokok sudah tersedia, ya toh. Nah, rumah terlindungi. Lalu nanti yang hari ini kita mau jalan-jalan kita ganti ini hari tanggal sekian nih, bapak sengaja kosongin. Oke, berarti menarik ya, menarik banget nih Pak. Jadi benar-benar kalau kita mau menggurui diri kita itu, lingkungan kita itu semuanya kena. Nah, kalau kita jadi guru,
harusnya nih lingkungan kita nih mengerti betul kita kenapa jadi guru. Oke. Itu paling penting dulu. Oke. Mau jadi apapun kamu, mau jadi tukang beca, mau jadi presenter, mau jadi profesional di perusahaan, satu keluarga harus ngerti kamu. Karena kalau enggak ini yang paling bahaya. Kenapa? Dari internal itu yang nanti akan menggerogoti. Contoh saya sibuk nih di MBI, Majelis Budaya Indonesia, sibuk di Bodhicitta tempat saya mengabdi. Tapi orang tua saya nggak ngerti nih, maka menggerogoti. Kamu ngajar terus, lihatlah di sana sudah jadi bos, sudah jadi konglomerat, kamu masih guru, masih naik sepeda motor, masih punya mobil satu, dan sebagainya. Kalau kita gak kuat, goyang. Tapi kalau mereka udah ngerti, oh Rudianto ini memang udah passion di sana, tidak akan mungkin diganggu gugat, tapi dia tetap menerima nasihat, saran, udah didukung. Malah istri saya contoh, kalau saya mau ada pelayanan di wihara, pagi-pagi dibangunin, Rudianto bangun. Sama Kamu- Pak, sama. Sama dong. Sama. Kamu jam 7 mungkin Sama. ada harus berangkat nih ke Kota Bangun nih, Pubarama Budi Center. Ya. Jauh nih Marelan. Cepat bangun. Udah bisa sarapan belum? Bla 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 bla. Kita kan termotivasi nih. Iya. Tapi kalau sengaja kita pas tidur, biarnya tidur dia, biar jangan pergi. Iya. Ini betul, namanya betul. menghambat juga loh. Betul, betul. Jadi kalau saya ya Pak ya, kalau saya dulu istri saya nih, istri saya sendiri, tipe orangnya itu adalah tipe orang yang tiba-tiba. Dia nggak bisa ngeplan dulu. Ya artinya kalau hari Spontan. ini misalnya ya spontan, Spontan. maksudnya hari ini mau pergi, ya udah hari ini ngomong. Iya. Nah, gitu loh. Iya. Jadi waktu awal-awal kami berumah tangga itu jadi masalah Pak. Saya aktivis Pak. Sebenarnya dia juga aktivis sih, tapi saya aktivis. Dan bagi kami itu vihara itu udah rumah kedua. Tapi pada saat sudah menikah, Beda, kami kan? komitmen, Nah. kami komitmen itu waktu kami itu 80% lebih banyak di rumah gitu loh kan. Artinya pada saat saya kembali ke aktivitas vihara, itu terjadi lah Pak. Sekali, dua kali, tiga kali itu terjadi. Mulai konflik dan sebagainya. Ya kan, seperti acara-acara, mengisi acara-acara seperti ini kan. Jadi kalau tiba-tiba saya ngomong sama dia, itu dia bisa marah gitu loh. Nah, kemudian saya belajar Pak. Nah, inilah guru diri sendiri. Dari hal itu saya belajar. Kalau ada acara, saya tidak tiba-tiba Pak sama dia Pak. Saya harus ngomong dulu dari awal. Seperti acara ini Pak. Ini kan kami fix itu adalah sekitar 2 minggu yang lalu. Betul. 2 minggu yang lalu saya langsung ngomong sama dia. Betul. Saya tanggal sekian saya ada isi jadi moderator nih di Tribun nih, saya bilang. Oh ya udah katanya. Jadi nanti kita kosongin dulu ya waktu itu ya. Biasanya kalau Sabtu itu saya bawa anak-anak jalan-jalan. Nah, itu sih saya bawa anak-anak jalan-jalan. Jadi dengan cara seperti ini akhirnya saya mengurangi konflik-konflik demikian. Intinya adalah komunikasi. Komunikasi. Jadi saya bilang tadi itu kepada Michael adalah sebetulnya yang katanya tidak bertanggung jawab itu hanya orang luar yang mengatakan. Nah, atau seperti hari inilah Michael di sini. Aduh, kok gak kerja dia? Kok malah jadi sini? Bla bla bla. Padahal kamu udah ngomong kepada istri no problem. Ya. Selesai masalah. Benar. Itu. Jadi tidak ada yang benar-benar kita tahu apakah dia betul-betul tidak bertanggung jawab selain daripada orang yang tanggung jawab itu. Benar. Nah, itu hanya itu yang bisa jawab nih. Benar. Wah, Pak Rudianto tiap minggu tak keluar kota, dia melantik lah, ikut pelantikan segala macam ini begitu. Nah, yang tahu kan siapa? Ya keluarga kita. Tanya sama anak kita nih, tingkat kepuasan kamu kepada papa kamu gimana? Oh, tinggi. Loh, tapi sering keluar. Iya, tapi papa saya bisa mengimbangi dengan yang lain. Bahkan Pak, saya pernah itu dibilang gara-gara aktivitas-aktivitas seperti inilah, saya dibilang itu sibuk yang tidak menghasilkan. Iya. Kamu sibuknya itu sia-sia sama keluarga. Ini penting nih. Aku mau bahas. Ini gimana ini? Kita coba belajar dulu. Memang ini kita sebagai aktivis ini memang tidak pernah luput dari ini. Ya. Saya juga pernah mengalami ini. Termasuk dari saudara-saudara saya pernah sindir saya. Kamu sibuk gak menentu apa yang kamu dapatkan. Betul. Betul. Secara materi. Yes. Secara materi. Tapi Ya. dia tidak tahu apa manfaat yang lain. Manfaat itu banyak loh. Yang nampak, yang tidak nampak. Tangible, untangible. Ya. Nah, yang nampak itu mungkin iya gak bisa dihitung. Tapi kamu tahu nggak ketika kita sibuk-sibuk begitu, network, jaringan toh. Setuju. Kedua, kepuasan batin. Ketiga, pengalaman-pengalaman. Saya bisa ngomong gini pasti karena memang saya lama di dunia aktivis. Dulu waktu saya kecil, jangankan ngomong, ketika tampil di depan saja sudah keringat dingin. Gugup. Besok sudah mau tampil kita Sama, udah Pak. bingung nih. Aduh, gawat nih. Ini ngomong apa ya? Kalau ditanya begini gimana nih jawabnya? Tapi ini terjadi kapan?
Sekarang udah gampang kita ngomong. Setidaknya bukan pintar ngomong, tapi bisa lah. Cukup-cukup makan, kata orang Medan. Ini dari mana? Dari manfaat yang puluhan tahun kita latih. Aktivis yang dulunya kita gak berani maju ke depan. Oke, Rudianto silakan ke depan, kata sambutan. Waduh, berani-berani. Michael juga dulu saya rasa sama. Sekarang udah jadi host atau menjadi moderator, ya kan? Kenapa? Itu pasti pengalaman yang dilakukan berkali-kali. Sehingga akhirnya menjadi fasih dia. Nah, jadi tidak ada yang tidak ada manfaat. Termasuk kejahatan juga. Tidak ada yang tidak berbuah, pasti berbuah. Pasti berbuah. Jadi kebaikan sama kejahatan itu sama. Asal berulang-ulang, maka bisa menjadi manfaat. Manfaatnya apa? Yang positif kita sebut manfaat, yang negatif kita sebut dampak kerugian. Itu. Jadi ada manfaatnya. Nah, kalau kita mau bicara soal duit, ya banyak cara. Kalau sebetulnya kita daripada nongkrong seperti ini ya juru parkir aja misalnya, dapat duitnya. Nah, tapi kemudian pengalamannya ada pengalaman sebagai tukang parkir. Kita ngomong berdua begini, ada pengalaman kita sebagai orang yang mengisi podcast. Macam-macam. Jadi orang ngomong berhak apa saja lah, karena dia ngomong sendiri. Tapi yang penting adalah kita tahu apa yang mau kita capai. Kedua, apa yang kita lakukan ini kira-kira dampaknya kemana, itu paling penting. Yang paling bahaya sebetulnya kita lakukan, kita ikut arus saja. Tidak tahu apa manfaatnya, tidak tahu apa dampaknya kepada siapapun, hanya ikut aja. Itu yang paling bahaya sebetulnya menurut saya. Oke. Ya, ini pernah sih Pak sih. Saya di 2012 ya. Saya kan kita pernah sejawat ya jadi guru. Nah, setelah saya lompat jadi guru, itu saya sama sekali memang nggak ada pengalaman di dunia profesional. Saya coba melamar di dunia profesional, ya. Aku terkejut Pak. Ya, aku terkejut di saat interview. Malah saya tidak ditanya yang lain, karena mungkin memang saya gak ada pengalaman ya. Saya malah ditanya, kamu di Vihara ngapain aja? Itulah. Kamu di Vihara ngapain aja? Sangat simpel ya. Saya terkejut. Jadi saya ngomong lah Pak, itu ngomong panjang lebar itu. Sekitar saya ingat itu sekitar 15 menit itu saya ngomong Vihara, kemudian jabatannya apa, kemudian kegiatannya apa saja. Interview kedua langsung diterima. Itu. Interview kedua langsung diterima. Ya saya nggak tahu sih kenapa demikian. Ya tapi mungkin ya menurut orang itu guru itu bukan hanya sebatas datang dari pengalaman kerja kita. Betul. Guru itu bukan hanya datang dari sebatas pengalaman kerja kita, tapi bagaimana kita memberi manfaat untuk orang lain. Setuju Pak tadi yang dikatakan non materialis. Iya. Non material. Dan orang lupa ya, dari non materialis itu juga kita bisa bentuk menjadi materi. Oke, betul. Nah, kenapa? Pengalaman. Kalau kita konkretkan jadi uang bisa juga. Contoh, kita pengalaman di organisasi, ya itu gak ada uangnya itu kan gak ada duitnya itu. Lalu kita kemudian menjadikan sikap kita jadi profesional, terlatih, ya disiplin, ramah kepada orang. Lalu kita konkretkan itu bisa menjadi satu profesi. Jadi uang. Lalu kita rajin, jujur, itu gak ada dibayar tuh di organisasi. Malah dibilang itu sepantasnya. Kalau kita terapkan di bidang yang lain, dibayar juga. Dibayar juga ya. Dibayar juga. Tergantung kita nih sekarang. Nah, saya takut ini orang hanya mengatakan kita ini apalah kerja kamu di sana tuh. Itu bagi saya hanya ngetes lah. Saya positive thinking hanya untuk melatih kita punya komitmen kuat nggak. Saya nggak pernah berpikiran negatif kepada mereka tuh, misalnya kok begitu dia ngomong sama saya ya. Saya jadi guru kok dibilang kamu nanti miskin lah inilah. Saya malah mengatakan bahwa dia memotivasi saya untuk bisa tidak terjadi kemiskinan itu. Dulu bapak saya kan begitu. Iya. Macam mana kok bisa beli rumah kalau jadi guru? Kalau saya mau dendam ke bapak saya, kan pantas juga dong. Iya. Masa sama bapak sama kita bisa tua, ya. Tapi kita anggap dia ini apa? Wah, kita harus buktikan. Mau kita lawan neraka awici, Pak. Iya, kalau bukan dilawan sih, tapi kita lebih mengatakan, Pak, aku buktikan nih. Neraka kirim salam pula. Jadi ketika saya jadi beli rumah, walaupun rumah saya itu tidak seperti bagaimana rumah untuk berlindung lah ya. Bapak saya bilang apa sama satu kata sama saya. Ternyata kamu bisa ya beli rumah dari guru ini. Dari guru ya. Terharu saya. Kenapa? Berarti mungkin dia gundah sekian lama. Anaknya ini bisa nggak? Tapi mungkin Pak bukan karena anaknya bisa nggak, pandangannya mungkin ke jadi guru bisa nggak ini menghasilkan. Kenapa? Karena wajar aja. Karena pada masa-masa beliau hidup, masa-masa beliau muda, kan guru itu kan tidak seperti sekarang. Ya.
Kan zamannya agak susah memang. Tapi kita lihat guru-guru kita kan bahagia juga. Anak-anak juga sukses. Iya. Iya kan, tidak sampai menderita lah. Banyak guru-guru saya itu naik sepeda motor, ada naik sepeda. Tapi dia naik sepeda masih bisa boncengan kami loh. Oke. Nah itu kan hebat kan. Iya. Coba naik sepeda dia boncengin kita pulang. Iya. Berarti dia dayung sepedanya. Kan hebat tuh. Berarti dia sudah mengalami fase kecukupan sampai bisa berbagi. Orang berbagi itu kan cukup. Nah ketika dia naik sepeda, dia ajak kita boncengan, dia kan cukup dia. Belum tentu orang punya mobil ajak kita naik mobil loh. Tapi dia naik sepeda, muridnya tengok belum pulang, ayo saya boncengin. Itu kan berarti dia cukup. Dia bagilah sepedanya itu kepada kita dengan melalui tenaga dia. Tapi ada orang kaya, dia punya 3 jok mobil di belakang itu kosong, belum tentu dia mau ajak kita. Betul. Ini filosofi yang saya kenang terus ya. Betul. Makanya saya pikir ini bukan soal materi atau tidak materi, tapi ini masalah kamu itu bersedia atau tidak bersedia nih. Bersedia atau tidak bersedia. Iya. Oke. Iya. Baik Pak Rudi, sebelum kita lanjut sambil minum dulu Pak. Biar lebih santai Pak. Boleh. Berapi-api ini Pak. Sebetulnya berapi-api juga, cuma inilah bentuk daripada semangat ya. Ya, semangat. Tadi kan Saya 2024. Memang zaman ini kalau nggak semangat kita susah. Betul. Semangat dan kecerdasan, ketulusan itu harus barengin semua. Kalau semangat aja, tapi alatnya nggak ada, percuma. Sama aja ya. Alatnya ada, semangatnya nggak ada, juga nggak ada. Jadi memang ini kalau saya melihat Buddha itu betul paticca samuppada, segala sesuatu itu saling Ketergantungan. gantung ya. Nggak ada yang berdiri sendiri, nggak ada yang satu pun tunggal dia, nggak ada. Jadi memang semua saling, seperti Michael tanya sama saya gini, saya kan bisa review kembali pengalaman saya. Aduh, iya ya, ini pertanyaan penting nih. Ternyata saya ingat dulu awal saya jadi guru itu seperti apa. Nah ini harus kembali kita tapaki nih, harus kita berani kembali gaungkan agar kita jangan lupa. Iya. Mana tahu besok ketemu sama komunitas yang salah. Udahlah, jadi guru kamu sekian tahun, udah berapa dapat duit kamu dapat? Oh, gak ada dapat. Ini ada nih job nih, project nih. Tapi kurang menjalankan sila, kurang sesuai dengan sila. Iya. Terjebaklah kita di sana. Betul. Karena kawan-kawan ini penting, komunitas tadi ya. Iya. Ada komunitas yang baik, ada komunitas yang gak baik. Iya. Aku kalau jadi guru itu bisa ku manfaatkan murid saya nih. Nah, Ya, betul. Ini terpengaruh juga kalau kita nggak punya komitmen. Ya. Ada juga guru mengatakan, walaupun kita susah, yakinlah. Beda. Lumayan itu Pak, main Instagram minta muridnya itu follow semua. Nah itu masih oke lah. Itu nggak masalah. Tergantung apa yang mau di follow. Ngeconnya kan. Sebetulnya kalau kita lihat secara positif ya, kita punya murid misalnya seperti saya tahun 2000 sudah jadi guru sampai sekarang 2024, berarti 24 tahun. Kali kan 100, 2400. Kalau doa sama kita, satu orang satu aja doanya udah bagus juga tuh. Itu udah manfaat juga tuh. Pak Rudianto semoga sehat-sehat lah. Udah. Iya, ada 1000 orang itu Pak. Mendoa kita sehat kan bagus itu. Maksudnya kalau udah 1000 orang itu di IG itu, kalau udah follow Bapak jadiin cuan juga bisa kan? Iya. Kan seperti itu. Kalau mau dipikirkan cuan ya, Iya. tapi kita nggak pikir itu. Nah, cuma masalahnya sadar nggak kita? Kita nggak pernah sadar. Oke. Sadar ya berarti ya. Nah, jadi sebenarnya kalau yang perlu kita ajarkan itu Pak, kepada diri kita sendiri itu yang paling penting itu apa sih? Ya, kalau diri sendiri ini, kalau menurut saya simpel-simpel aja ya. Kita mengajarkan hal baik lah. Hal baik. Hal baik itu bagaimana Pak? Apa itu? Ya karena kita penganut Buddha, kembali kepada Buddha. Back to Buddha. Itu Buddha. Apa yang Buddha ajarkan itu pasti baik. Pasti baik. Ikutilah. Kalau saya mengatakan jangan berbohong, itu kan universal lah. Oke. Secara spesifik karena saya siswa Buddha ya saya kembali ke Buddha. Jadi apa-apa yang Buddha ajarkan itulah yang harus ada dalam diri saya, dan itulah yang saya harus bagi kepada orang lain. Nah, itu dia. Jadi Buddha itu udah mengajarkan semua yang baik, dan saya yakin Buddha itu nggak bohong kan. Dia kan jujur itu pasti. Orang maha agung mulia itu. Jadi tentu dia mengajarkan kita itu hal-hal yang betul-betul memang apa yang sudah dipraktekkan dan jadi beliau itu. Jadi dan Buddha itulah satu-satunya yang menyatakan dirinya guru loh, dan kita murid. Guru. Nah, dia kan guru, dia menyebut dirinya guru dia. Guru. Ya, bukan. Sama seperti saya juga guru. Bukan pembawa pesan atau apapun. Ya terserah lah, tapi dia guru. Ya. Guru. Beliau itu guru, dan saya anggap dia sama satu profesi sama saya. Oke. Satu profesi kami. Guru juga, hanya bedanya dia guru daripada manusia dan di luar manusia, para dewa ya. Saya hanya guru sebatas manusia. Tetapi Buddha kan tidak monopolistik dia. Dia tidak mengatakan bahwa hanya dia yang bisa jadi guru. Semua pun jadi guru. Ya. Nah, saya pun termasuk itu. Cuma ini kan masalahnya tamatnya kapan nih? Ya. Nah. Guru kehidupan nih, Pak. Menarik ini guru kehidupan. Mungkin kalau Buddha sudah tamat dia. Udah tamat, selesai. Sekarang diteruskan oleh guru-guru yang lain. Nah, saya juga mau seperti itu. Nah, jadi bukan guru knowledge saja ya, tapi juga guru dalam arti yang luas lah. Tadi Michael beberapa kali mengatakan
Guru diri sendiri itu paling penting. Kenapa? Karena paling sering kita itu mengajari orang tapi lupa kepada diri sendiri. Ini yang gawat. Makanya saya sarankan kepada teman-teman guru, hendaknya apa yang kita ajarkan itu apa yang sudah memang kita lakukan. Ya, bukan hanya sebatas guru sih, Nah. semua juga sih Pak sih, semua komunitas kita sih. Nah, saya kan kebetulan guru profesi, terdaftar di dinas pendidikan, Iya. ada nomor induknya segala macam. Jadi saya sebut guru. Iya. Kalau kamu kan guru juga, tapi kan Iya. guru non formal nih. Ya. Nah, ya Oke. guru-guru abstrak lah. Ya, termasuk keluarga kita juga Semua guru kita. Ibu kita guru kita. Bahkan kalau kita di Buddhis, maaf kata hewan pun guru bisa kita jadikan guru. Betul. Jadi tadi Buddha tidak memonopoli bahwa dia itu sendiri guru. Semua bisa jadi guru. Bahkan benda mati pun dianggap guru. Makanya dharma itu kan bisa menyangkut semuanya. Karena dharma itu adalah sumber kebenaran. Sehingga kita bisa menjadikan mereka itu sebagai bahan pengajaran. Ya. Nah, dikasih kode nih ya. Ya. Gak apa-apa Pak. Masih lama. Oke. Masih lama. Oke. Oke. Jadi kembali lagi ya Pak ya tadi ya. Iya. Menemukan guru spiritual yang tepat itu bagi diri kita itu sulit banget. Tapi tunggu Pak. Tapi ternyata menjadi guru bagi diri kita sendiri itu jauh lebih sulit. Iya. Tadi mengenai guru spiritual sulit gak? Sebetulnya gak sulit-sulit juga. Kenapa? Kamu kenapa jadi siswa Buddha? Kan sudah menemukan Buddha kan? Iya. Gak sulit juga toh. Iya. Mencari guru itu sama seperti kita menemukan Buddha. Kenapa? Banyak faktor. Dari orang tua bisa, teman bisa, lagi-lagi komunitas. Mencari pasangan hidup juga sama seperti itu juga. Iya. Kenapa kau kenal istrimu? Banyak faktor. Kau mungkin ketemu di tempat kerja, kenalan sama dia, jadilah. Kalau kamu gak dikerjakan ini di tempat bekerja itu, mungkin gak ketemu dia. Jadi artinya apa? Seperti itu juga susahnya. Tapi kalau sudah ketemu waktunya, ya ketemu juga. Benar. Asal ada tekad. Pertanyaan saya adalah ketika kamu menemukan istrimu, pasti dahului oleh tekad, saya ingin menikah. Kalau kamu sudah mau ingin menikah, berarti cari pacar. Lebih gampang dia. Oke, betul. Kamu mau jadi guru spiritual, apa dahului dulu? Saya ingin berlatih spiritual, pasti ketemu. Nah, gitu dia. Ya. Pada saat kita siap, Pak. Pada saat kita siap, guru itu muncul. Ya, itu tadi. Kenapa siap? Dari tekad. Tekad ya. Pada saat kita siap, apapun bisa kita pelajari. Satu tekad sama dengan 1000 jalan terbuka. Setuju sih seperti itu sih. Nah, tadi sudah jadi guru nih. Iya. Sudah jadi guru bagi diri sendiri. Ya. Bagaimana kita menginspirasi diri kita? Bagaimana menginspirasi diri kita? Sama seperti kamu, bagaimana kamu bisa menjadikan dirimu sehat? Oke. Kan sama seperti sehat kita kan berarti ada asupan dalam diri kita. Inspirasi itu kan asupan juga. Nah, jadi bagaimana kita bisa dapat asupan? Dari mana biasa kamu dapat madu ini? Beli. Dikasih orang. Mungkin kamu juga cari. Ya. Kembali kepada diri kamu. Bagaimana kamu bisa menginspirasi diri kamu? Kamu pingin bagaimana dulu? Apa kebutuhanmu? Lalu kau harus cari. Kau gak bisa menunggu. Harus ada daya upaya. Jadi bagaimana bisa menginspirasi? Pertama dulu harus ada tekadnya. Tekad dulu, baru kamu bisa dapat jalan itu. Jalan dulu. Setelah ketemu jalannya, nah, terserah. Apakah kamu cari orang yang bisa menginspirasi kamu dulu, yang charging kamu, atau kamu sendiri mau apa namanya itu otodidak sendiri nih. Otodidak. Nah, kalau istilahnya Paceka Buddha. Diri sendiri ya. Dari diri sendiri. Tapi Pak, itu kan berat. Kita malu sosial. Jadi kalau saya jadi guru, pertanyaan sama aja. Tidak usah jadi guru, jadi yang lain dulu. Bagaimana menjadi guru yang menginspirasi diri sendiri? Ya pertama saya mau jadi guru yang benar nggak? Mau. Lalu jadi guru benar itu bagaimana? Carilah. Siapa kamu pelajari? Kita nggak bisa mengatakan aku belajar dari diriku sendiri. Kenapa? Sombong nanti. Panutan kita siapa dulu? Nih panutan ini penting. Kalau jadi guru, Ki Hajar Dewantara, Buddha, macam-macam lah. Itu baru kita baca dia, kita cari, kita gali, terinspirasi kita. Itu dari faktor eksternal. Jadi eksternal ini mempengaruhi internal. Iya. Tapi kamu bilang, saya mau dari internal saja Pak, susah. Maka tadi saya bilang perlu hidup berkomunitas. Nah, resolusi 2024 kita mau inspirasi Pak begini. Tak mungkin kamu bilang, ya saya mau. Ya, lalu bagaimana? Siapa yang ngajarin kamu? Kamu harus tengok YouTube dulu. Orang lakukan ini. Berarti eksternal itu pengaruh. Kecuali kamu Paceka Buddha tadi. Iya. Karma baiknya begitu banyak, maka dia muncul sendiri kekuatannya. Tapi jangan-jangan nanti subjektif. Dengan bahaya. Jadi menurut saya
bagaimana kita bisa menginspirasi, banyak-banyaklah kita mendalami nilai-nilai yang bagus dalam kehidupan ini. Salah satu siapa ya? Kita siswa Buddha, Permata Dharma, ya Buddha. Ya. Itu aja. Malahan kalau lebih kecil lagi Pak skupnya, diri kita sendiri. Nah, tapi diri sendiri kan apa namanya ya? Juga menerima resapan dari yang lain. Oh iya, betul. Iya kan? Nggak mungkin diri sendiri dari gitu lahir langsung kita melihat diri kita. Nggak bisa. Perlu kita ada tersentuh sama hal-hal eksternal kita juga dulu. Kontak ke luar tuh perlu ada. Nah, kalau nggak susah. Nanti akhirnya kamu merasa itu benar, yang seperti kata Buddha. Dia pikir ini sungai, laut, ternyata parit. Kan ada Buddha pernah cerita gitu. Dia pikir wah ini samudra yang maha luas nih. Rupanya parit kecil. Karena nggak pernah lihat. Artinya kata dalam tempurung. Betul. Nah, Betul. Waktu dulu Pak, saya jadi guru Pak Rudi. Ya kan, tahun-tahun 2010-2011 saya jadi guru. sempat kamu jadi guru ya? Sempat. Saya sempat ngajar 1,5 tahun itu kalau nggak salah. Saya sempat ngajar. Itu tantangannya bagi saya unik dan menyentil Pak. Nah, apa itu? Jadi kalau udah jadi guru, namanya kan saya waktu itu masih muda Pak ya, sekitar umur 23-24 itu masih pingin eksis lah, menunjukkan diri sendiri. Masa-masa kalau kita dalam tanda kutip nakal-nakalnya, iya kan. Nah itu yang saya ajarin, pelajaran yang saya ajarin itu agama Buddha. Agama Buddha. Nah, kadang-kadang ngelihat teman-teman sejawat, oh itu happy, ya kan, ke klub dan sebagainya, ngerokok, oke, kemudian minum-minum, tampak keren loh ini loh di depan cewek-cewek itu. Kadang-kadang saya berpikir, ih ini keren ya, namanya jiwa muda kan, ini keren ya. Tapi mau pergi, kalau ada murid saya di situ kayak mana ini? Iya. Itu tantangan banget kan. Kemudian kadang-kadang kalau pernikahan misalnya ada minum bir sedikit, harus lihat kiri kanan dulu. Ini murid saya ada, nanti saya minum, saya ngajarin tidak minum minuman keras, rupanya saya minum, ya kan seperti itu. Nah, itu nyentil banget loh Pak Rudi. Pernah nggak demikian Pak? Oh, saya agak berbeda dengan kamu ya. Saya dulu, ya ini saya buka kartu aja. Saya justru jauh lebih open daripada kamu, tapi tidak dalam hal sampai melanggar sila yang berat lah. Oke. Ya ketika tadi kan kamu tanya, mau jadi guru itu, saya suka mengatakan dari eksternal aja lebih bagus. Tapi kalau mau uji coba eksternal ini, ya kamu boleh praktek sendiri, maka bisa menjadi guru bagi dirimu sendiri. Tapi tetap eksternal itu penting. Contoh, saya kan dulu ya merokok itu kan merokok aja. Nah, tapi bukan perokok. Bukan, aktif banget kan gitu kan. Jadi pokoknya kapan pingin oke. Gaya-gayaan aja atau gimana? Saya nggak peduli dulu apakah saya itu aktivis Buddhis atau apa, saya coba aja. Nah ini menjadi guru nih. Bapak saya kan bilang jangan merokok lah. Saya udah merokok sekian puluh tahun. Merokok itu nggak bagus. Oh iya, kita dengar. Ini guru. Bapak saya guru. Tapi kita mau coba, benar nggak? Cobalah. Ternyata betul. Karena itu timbul pengalaman. Nah, saya hanya saja ketika belajar tuh tidak expose saya, tidak depan orang, jadi tidak ada merasa bersalah, kan sendiri. Tidak expose. Nah, tidak expose. Nah, Oke, menarik Pak. Jadi saya tidak berbohong juga, tidak mengatakan bahwa saya itu bagaimana, tapi yang saya lakukan sendiri. Bir, saya minum juga. Sampai satu ketika begitu minum bir itu saking banyaknya, waduh badan saya gatal, alergi. Saya jadi guru bagi diri saya sendiri. Ternyata betul nih, bir itu gak cocok bagi saya. Stop sampai sekarang. Lalu saya minum wine. Wah minum nih, kepala saya mau pecah nih, gak cocok bagi saya, stop. Nah ini jadi guru diri sendiri nih. Jadi saya gak pernah merasa kalau guru itu harus jaim lah. Enggak, saya ke klub juga, diajak teman pergi, hanya melihat mengamati nih bagaimana kehidupan sosial di sana. Tidak narkoba, tidak apa. Ya kita belajar. Ketika jumpa murid ya gak apa-apa, karena kita akan melakukan apa, no problem. Gak usah kita jaim-jaim pada masa itu ya. Tapi memang saya merasa itu bukan dunia saya. Ternyata guru itu dunianya bukan di sana. Jadi bukan masalah. Kalau ada guru yang masih juga clubbing ya, miras, itu sebetulnya mungkin dia masih 50-50 jadi guru. Ini seperti ikan, kalau dikasih di darat nggak cocok dia. Atau mungkin guru Pak, tapi hanya guru sebatas transfer ilmu. Nah, tadi kamu bilang dia mungkin mencoba hanya mencari makan jadi guru, kasarnya gitu. Kalau dijiwai memang nggak cocok. Jadi seperti ikan tadi, jiwanya di mana? Di air. Dipindahkan ke darat mati dia. Nah guru itu kalau ayo kita clubbing yuk malam ini ya. Terus besok kemana kita? Nah udah kita cari-cari yang lain-lain lah, melanggar sila misalnya. Dengan sendirinya itu masih bersalah, guilty feeling. Maka itu
dengan sendirinya. Kenapa? Memang komunitas kita tuh gak di sana. Komunitas gak di sana. Contoh lah, kita aktivis Buddhis nih. Saya aktif di Pandita, pakai selendang nih. Lalu cari cewek nih. Nolak langsung itu. Kenapa? Memang habitatnya gak di sana. Habitnya nggak di sana. Jadi seperti ikan tadi, dipindahkan ke darat. Padahal darat itu enak loh. Ada gunungnya, ada pemandangan. Tapi dia nggak suka. Bukan nggak suka soal nggak mau, tapi memang bukan habit di sana. Dia lebih suka di air. Nah itulah contohnya. Tapi kadang-kadang tantangan yang terberat itu adalah tantangan di lingkungan habit kita. Ya, makanya sebenarnya komunitas. Pilihlah komunitas. Buddha bilang apa? Bertemanlah dengan orang-orang yang baik dan bijak. Kamu temannya di mana? Kamu guru. Teman-teman guru lah. Oh Pak, saya mau teman sama bisnis. Boleh. Bisnis yang baik lah. Saya mau tukang beca Pak. Boleh juga, gak ada masalah. Baiklah. Nah sekarang kamu jadi guru, berteman sama preman, tapi ada misi. Bagaimana kamu bisa mendidik mereka? Baik juga. Nah, tapi kamu masuk sana supaya kelihatan menakutkan, bisa gertak-gertak orang nih, bisa membuat orang takut sama kamu. Itu lain. Itu masalahnya. Ya, saya boleh. Kita tidak ada dibatasi guru wajib berteman sama guru. Enggak juga. Cuma komunitas ini kan memelihara kita punya api spirit nih. Kalau komunitasnya salah nanti kita. Api itu padam. Iya kan? Orang membaca buku untuk persiapan besok ngajar. Tapi ke malamnya gertak-gertak orang. Ya, nggak cocok. Terbawa ke murid, bahaya. Karena ala bisa, karena biasa. Nanti murid salah, udah langsung main tonjok. Kan menyalahi peraturan, menyalahi hukum nih. Betul. Nah, itu dia. Menarik banget ya kita bahas ini ya. Seru Pak Rudi. Nah Pak Rudi, ternyata waktu juga yang bisa memisahkan kita lagi. Ini kayak gak terasa ini Pak Rudi. Ya memang jam, karena topiknya menarik dan memang kontekstual ya. 1 jam loh Pak Rudi. Jam ya. Gak terasa. Saya tadi waktu awal mulai ini, waduh ini pertanyaan saya ini sampai nggak ya 1 jam ya. Rupanya ini saya masih banyak pertanyaan. Ternyata gak apa-apa Pak, next kita akan bahas lagi. Iya silakan. Nah tapi Pak, sebelum nantinya kita ke penghujung acara, boleh nggak berikan sedikit kesimpulan, konklusi, sehingga dalam 2024 ini kita bisa menjalaninya dengan cara kita yang tepat, karena kita guru kita sendiri kan. Nah itu sih Pak, silakan. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita harus ingat bahwa kita punya limit waktu di dunia ini. Nah, ini yang ngeri nih. Kita ada limit. Horor banget. Sama seperti kita tadi ngomong di sini, kata Pak Michael tadi 1 jam Pak gak terasa. Begitu juga hidup ini ada limitnya. Jadi ketika kita menyadari ada limit, maka kita harus bisa memprioritaskan apa yang mau kita kerjakan. Nah, pergantian tahun ini kan cuma momen ini. Kita kalau di dunia ini kan banyak. Ada versi lunar lah, versi Masehi lah, versi Jawa, versi Arab. Kebetulan kita kena sepakat ya Masehi dulu kita lakukan 2023. Ini bentar lagi kita ke lunar nih. Kan begitu. Tionghoa kan? Imlek. Betul. Ada lagi Jawa, Suro lah segala macam. Artinya apa? Kalau kita bicara soal momen, ini momennya sangat relatif. Yang paling penting adalah kita manfaatkan momen. Jadi orang paling pintar adalah ketika dia bisa memanfaatkan momennya. Ketika masih muda, manfaatkan momen ketika usia muda. Ketika kita sudah masuk 2024, momen apa yang bisa kita tangkap dari itu? Kita sudah melalui COVID. Kita selamat. Kita sudah melalui juga hal-hal lain, kita selamat. Nah 2024 waktu kita makin terbatas nih, limit waktunya makin dikit. Nah jadi oleh sebab itu coba kita renungkan apa yang mau kita kerjakan. Dari mana kita kerjakan tuh? Dari pengalaman-pengalaman kita yang sudah. Itulah guru kita sebetulnya. Guru formal kita udah selesai nih. Michael udah selesai tamat kuliah, ijazah selesai. Saya juga demikian udah selesai. Tapi guru kehidupan, pengalaman-pengalaman tuh akan terus jalan ini, tak henti-hentinya. Siap nggak kita? Jadikanlah itu sebagai satu sandaran kita untuk bisa bergerak lebih maju. Apa intinya? Bagaimana kita bisa lebih baik daripada kemarin. Itu aja sih sebetulnya. Oke. Baik Pak Rudi, luar biasa ya penutupannya dari Pak Rudi ya. Nah, jadi para pemirsa dan rekan-rekan sedharma sekalian ya, saksikan terus Permata Dharma ya, Permata Dharma setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya, yaitu kita akan bahas topik-topik yang lebih menarik lagi. Dan di edisi-edisi selanjutnya kami akan tetap menginspirasi. Ya, saya tutup podcast hari ini dengan janganlah menjadi
sesuatu yang lain dari diri kita sendiri untuk menyenangkan orang lain. Tapi jadilah seseorang dengan versi yang paling baik dari diri kita sendiri, Iya. agar orang-orang yang tepat menyukai kita dan menyenangi kita. Terima kasih atas waktunya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Budaya.